Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Nursia Fitri, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Pergudangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Stefana Silalahi sebagai presentator. Perkenalkan, saya Sakma Ranggil Tambunan sebagai presentator. Perkenalkan, saya Danis Randi Putra sebagai presentator. Perkenalkan, saya Ica Kiana Papan selaku presentator dan moderator. Perkenalkan, saya Geneva Agita sebagai presentator. Topik-topik yang akan kami bahas yaitu pengertian dan sejarah, peran, fungsi, jenis, dan aktivitas. Topik pembahasan pertama mengenai pengertian dan sejarah akan saya jelaskan sendiri. Sejarah pergudangan. Tahukah teman-teman, gudang sendiri awalnya terbentuk dari penciptaan lumbung untuk menyimpan makanan, yang dimana gunanya makanan yang disimpan tersebut untuk mengantisipasi kekeringan dan kelaparan yang apabila sewaktu-waktu akan melanda, dan agar makanan terhindar dari kondisi darurat karena akses yang mungkin tidak memadai pendistribusiannya sendiri. Maka makanan tersebut distok secukup mungkin dalam lumbung tersebut. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pengertian gudang. Arti gudang sendiri dapat diartikan sebagai tempat penerimaan, penyimpanan sementara dari persediaan atau material dan barang yang akan dipakai untuk kebutuhan produksi atau support produksi. Nah, maksud dari penerimaan yaitu sebagai verifikasi bahwa barang yang masuk adalah benar-benar barang yang dipesan, dalam jumlah yang sesuai, punya kondisi yang baik, dan masuk pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan maksud dari sebagai penyimpanan persediaan, yaitu gudang tersebut dijadikan tempat sementara barang berada sebelum ia dipecah dan didistribusikan ke alamat tujuan dari masing-masing barang. Selain itu, ia akan menjadi tempat pengaman barang sementara yang akan dipakai untuk kebutuhan produksi atau support produksi sebelum terjadinya kejadian produksi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kemudian materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami, Danis. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan masuk ke peran gudang. Pengertian peran gudang. Peran gudang dalam logistik adalah kontribusi yang diberikan oleh gudang dalam proses pengelolaan barang, penyimpanan, dan distribusi dalam rantai pasok atau supply chain. Gudang bertanggung jawab atas penyimpanan dan perlindungan barang, pengelolaan stok, pemrosesan pesanan, penggabungan atau pemecahan rantai barang, distribusi barang ke tujuan akhir, dan pengelolaan retur barang. Dalam hal ini, gudang menjadi elemen kunci dalam menjaga kelancaran aliran barang dan memastikan tingkat layanan yang baik kepada pelanggan. Selanjutnya, berikut infografik peran gudang. Yang pertama adalah penyimpanan. Gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang akan didistribusikan. Gudang menyediakan ruang yang aman dan terorganisir untuk menyimpan barang dalam jangka waktu tertentu sebelum dikirim ke tujuan akhir. Yang kedua, pengelolaan stok. Gudang bertanggung jawab untuk mengontrol stok barang yang ada. Ini meliputi pemantauan, pencatatan, dan pengawasan jumlah barang yang tersedia. Pengelolaan stok yang efektif membantu mencegah kekurangan stok atau kelebihan stok yang dapat menghambat operasi logistik. Yang ketiga, pemrosesan pesanan. Gudang terlibat dalam pemrosesan pesanan pelanggan. Ini melibatkan aktivitas seperti pemilihan barang, pengemasan, pelabelan, dan persiapan pesanan untuk pengiriman. Gudang harus efisien dalam pemrosesan pesanan agar dapat mengirimkan barang dengan tepat waktu dan sesuai permintaan pelanggan. Yang keempat, konsolidasi dan pemecahan barang. Gudang dapat melakukan konsolidasi atau pemecahan barang. Konsolidasi adalah mengumpulkan barang dari berbagai sumber menjadi satu partai besar. Sedangkan pemecahan adalah membagi partai besar menjadi partai yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau tujuan pengiriman. Yang kelima, pengiriman dan distribusi. Gudang berperan dalam pengiriman dan distribusi barang. Gudang mengkoordinasikan pengiriman barang ke tujuan akhir dengan mengatur rute pengiriman, metode pengiriman, dan mengorganisir transportasi yang sesuai. Gudang dapat mengonsolidasi partai barang untuk pengiriman yang lebih efisien.
6. Pergudangan dan perlindungan. Gudang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keandalan barang yang akan disimpan. Ini melibatkan implementasi sistem pengamanan dan memadai pengawasan dan tindakan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan barang. Yang ketujuh, pengelolaan retur. Gudang juga terlibat dalam penanganan pengelolaan barang yang dikembalikan oleh pelanggan atau yang perlu dikembalikan ke sumber asal. Gudang harus memiliki prosedur yang jelas untuk menerima, memeriksa, dan mengelola barang yang dikembalikan dengan efisien. Peran gudang dalam logistik ini penting untuk kelancaran dan aliran barang, memastikan ketersediaan barang di tepat waktu, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Gudang yang efisien dan terorganisir membantu meningkatkan efisiensi operasional logistik secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan kami Danis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Genoveva. Baik, saya ambil alih mengenai fungsi-fungsi pergudangan. Pergudangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam rantai pasokan atau supply chain. Ada 5 fungsi penting pergudangan, yaitu yang pertama, pergudangan sebagai terminal konsolidasi, yang kedua, gudang sebagai pusat distribusi, yang ketiga, gudang sebagai tempat break bulk operation, yang keempat, gudang sebagai transit mixing, dan yang kelima adalah gudang sebagai cross dock operation. Gudang sebagai terminal konsolidasi. Sebagai terminal konsolidasi, pergudangan berfungsi untuk mengumpulkan barang dari berbagai sumber atau pemasok yang berbeda. Barang-barang ini kemudian dikonsolidasikan atau digabungkan dalam satu tempat sebelum didistribusikan ke tujuan akhirnya. Fungsi ini membantu mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan. Yang kedua adalah gudang sebagai pusat distribusi. Sebagai pusat distribusi, pergudangan berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan mengatur persediaan barang dari produsen atau pemasok. Barang-barang ini kemudian didistribusikan ke berbagai tujuan seperti toko retail, pusat pembelanjaan, atau konsumen langsung. Pusat distribusi memainkan peran penting dalam mengelola persediaan, memproses pesanan, dan memastikan pengiriman tepat waktu kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu fungsi gudang sebagai tempat break bulk operation. Fungsi break bulk operation dalam pergudangan mengacu pada pemisahan atau pembongkaran barang dari kemasan yang lebih besar ke dalam kemasan yang lebih kecil. Misalnya yaitu jika ada kargo yang tiba dalam bentuk kemasan palet besar, di pergudangan dapat dilakukan operasi break bulk untuk memisahkan barang-barang tersebut menjadi unit-unit yang lebih kecil atau lebih mudah diurus. Hal ini memungkinkan penanganan yang lebih efisien dan distribusi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, gudang sebagai tempat in-transit mixing. In-transit mixing mengacu pada proses pencampuran atau penggabungan barang yang berbeda selama perjalanan. Pada beberapa kasus, pergudangan dapat berfungsi sebagai tempat di mana barang-barang yang dikirim dari berbagai sumber atau pemasok dicampur menjadi satu muatan yang homogen sebelum melanjutkan perjalanannya ke tujuan akhir. Proses ini membantu mengoptimalkan kapasitas pengiriman dan mengurangi biaya transportasi. Yang kelima, gudang sebagai tempat cross-dock operation. Cross-dock operation adalah proses di mana barang-barang yang tiba di pergudangan tidak disimpan dalam waktu yang lama atau kurang dari 24 jam, melainkan langsung dipindahkan dari area penerima ke area pengiriman. Tujuan dari cross-dock operation adalah untuk mengurangi waktu penyimpanan dan mempercepat aliran barang dalam rantai pasokan. Pergudangan yang melaksanakan cross-dock operation biasanya dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memungkinkan pemindahan barang dengan cepat dan efisien. Secara keseluruhan, pergudangan memiliki peran penting dan fungsi-fungsi tersebutlah yang nantinya memastikan aliran barang agar dapat efisien, pengelolaan persediaan yang baik, dan pengiriman yang tepat waktu dalam rantai pasokan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan kami Geno. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Sakna Tambunan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi mengenai aktivitas gudang. Aktivitas gudang itu terbagi atas 8. Yang pertama adalah receiving atau penerimaan. Receiving adalah proses penerimaan barang atau produk yang masuk ke dalam suatu organisasi, gudang, atau pusat distribusi. Dalam konteks rantai pasok, receiving itu merupakan langkah awal dalam
pengelolaan persediaan yang melibatkan penerimaan, pemeriksaan, pencatatan, dan penyimpanan produk yang diterima. Proses receiving ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama adalah penerimaan fisik, yaitu barang atau produk yang dikirim oleh pemasok atau mitra bisnis tiba di fasilitas penerimaan. Yang kedua adalah verifikasi dokumen. Tim receiving memeriksa dokumen yang menyertainya, seperti faktur, pesanan, pembelian, ataupun berkas lainnya. Yang ketiga adalah pencatatan, yaitu setelah barang diterima dan diverifikasi, tim receiving mencatat informasi penting terkait penerimaan tersebut. Yang keempat adalah penyimpanan awal. Setelah penerimaan dan pencatatan selesai, produk yang diterima akan disimpan sementara di area penyimpanan awal sebelum diarahkan ke langkah selanjutnya dalam rantai pasok seperti pengolahan lebih lanjut, pengemasan ulang, ataupun proses distribusi. Yang kedua adalah put away atau penyisihan. Put away itu adalah proses mengalokasikan, menempatkan, ataupun menyimpan barang atau produk yang diterima setelah melewati proses receiving. Tujuan dari put away adalah untuk menempatkan barang dengan efisien dan terorganisir di area penyimpanan yang tepat agar dapat dengan mudah diakses dan ditemukan saat diperlukan. Beberapa poin penting dalam put away adalah analisis dan perencanaan. Setelah menerima barang tersebut, tim penyisihan akan menganalisis dan merencanakan penempatan barang di dalam gudang atau area penyimpanan. Yang kedua adalah pemilihan lokasi penyimpanan, yaitu tim penyisihan akan menentukan area atau lokasi penyimpanan yang paling sesuai untuk barang yang diterima. Yang ketiga adalah pemindahan barang. Setelah lokasi penyimpanan ditentukan, tim penyisihan akan memindahkan barang dari area penerimaan ke area penyimpanan yang ditentukan. Yang keempat adalah penempatan barang. Tim penyisihan akan menempatkan barang dengan metode atau aturan tertentu di area penyimpanan yang sudah ditentukan. Dan yang kelima adalah pencatatan. Selama proses put away, tim penyisihan akan mencatat informasi penting terkait dengan penempatan barang seperti lokasi penyimpanannya, jumlah yang disimpan, nomor lot, atau informasi lain yang paling relevan. Yang ketiga adalah storage atau penyimpanan. Storage itu mengacu pada proses fasilitas untuk menyimpan barang dan produk dalam jangka waktu yang lebih lama. Penyimpanan digunakan dalam rantai pasok dan logistik untuk menjaga ketersediaan yang tidak langsung diperlukan, tetap aman, terorganisir, dan tersedia untuk penggunaannya di masa depan. Beberapa poin penting mengenai storage adalah fasilitas penyimpanan, yaitu dapat berupa gudang, pusat distribusi, atau area penyimpanan khusus lainnya. Yang kedua adalah organisasi dan penempatan. Barang yang disimpan dan diatur dan ditempatkan dengan metode tertentu agar dapat diakses dengan mudah dan efisien saat diperlukan. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan itu merupakan aspek penting dalam penyimpanan. Fasilitas penyimpanan itu harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang tepat seperti pengawasan CCTV, sistem alarm, pengendalian akses, ataupun tindakan lainnya yang melindungi barang dari pencurian, kerusakan, ataupun akses yang tidak sah. Yang keempat adalah inventarisasi dan pengawasan persediaan. Penyimpanan ini melibatkan pencatatan dan pengawasan persediaan yang ada, informasi mengenai jumlah barang, nomor lot, tanggal kedaluarsa, ataupun atribut lainnya yang dicatat dan diperbaharui secara teratur. Dan yang kelima adalah manajemen penyimpanan. Manajemen penyimpanan ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian persediaan. Ini termasuk keputusan tentang alokasi ruangannya, pengelolaan di siklus hidup produk, pengoptimalan penempatan barang, dan juga penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan persediaan. Yang keempat adalah order picking ataupun pengambilan pesanan. Order picking ini adalah proses logistik dan rantai pasok di mana karyawan atau sistem otomatis mengumpulkan item atau produk yang dipesan oleh pelanggan atau tujuan pengiriman tertentu. Tujuan utama dari order picking ini yaitu untuk mengambil barang dengan akurasi tinggi, efisiensi, dan kecepatan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Beberapa poin penting terkait dengan order picking yaitu daftar pesanan. Order picking ini dimulai dengan daftar pesanan yang berisi informasi tentang item yang harus diambil, jumlahnya, lokasi penyimpanan, dan instruksi yang khusus jika ada. Yang kedua adalah pemilihan metode. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam order picking. Yang pertama itu termasuk manual dan otomatis. Yang ketiga adalah pengidentifikasian dan pengecekan barang. Saat mengambil barang, operator atau sistem otomatis akan mengidentifikasi dan memverifikasi item yang diambil untuk memastikan kecocokan dengan daftar pesanan. Ini melibatkan pemindaian barcode, nomor lot, atau tanda identifikasi lainnya yang ditetapkan pada barang. Yang keempat adalah penyortiran dan pengemasan. Setelah barang diambil, mereka akan disortir ataupun barang tersebut akan disortir dan dikemas
sesuai dengan pesanan pelanggan atau tujuan pengiriman. Dan yang kelima adalah pencatatan verifikasi. Setelah order picking selesai, informasi tentang item yang diambil dan pesanan yang dipenuhi dicatat dan diverifikasi untuk memastikan keakuratan proses order picking. Yang kelima adalah packaging atau pengepakan. Packaging ini merujuk pada proses merancang, membuat, dan mempersiapkan wadah atau kemasan untuk melindungi, mengemas, dan membungkus produk atau barang dengan tujuan menjaga integritas, keamanan, dan presentasi yang baik. Pengepakan ini sangat berperan penting dalam rantai pasok dan logistik, serta memberikan nilai tambah dalam pemasaran dan pengiriman. Beberapa poin penting terkait packaging adalah perlindungan produknya, identifikasi dan informasi produk, presentasi dan branding produk, efisiensi logistik, dan juga keberlanjutannya. Yang keenam adalah sortation atau penyortiran. Sortation ini merujuk pada proses pemisahan dan pengarahan barang atau produk ke destinasi atau tujuan yang tepat. Tujuan utama dari sortation adalah untuk mengatur dan memisahkan item dengan cepat dan akurat agar dapat dikirimkan ke lokasi yang sesuai dalam rantai pasok. Beberapa poin penting terkait sortation adalah pengumpulan barangnya, identifikasi barang, pemilihan metode sortation, pengelompokan berdasarkan kriteria, pengarahan tujuan, verifikasi, dan pencatatan. Yang ketujuh adalah delivery atau pengiriman. Delivery ini merujuk pada proses memindahkan barang atau produk dari sumber ke tujuan akhir, seperti pelanggan atau lokasi yang ditentukan. Tujuan utama dari pengiriman adalah memastikan barang tiba dengan aman, tepat waktu, dan dalam kondisi yang baik. Beberapa poin penting terkait delivery adalah pengumpulan barangnya, pemilihan metode pengiriman barang, pengemasan dan perlindungan, pengaturan dan pengelolaan rute pengiriman barang, pelacakan dan pemantauan, serta pengiriman dan penerimaan barang tersebut. Yang ke-8 adalah cross-docking. Cross-docking ini adalah sebuah metode logistik yang digunakan dalam rantai pasok untuk memindahkan produk dari penerimaan langsung di area permuatan tanpa adanya penyimpanan atau penumpukan barang di dalam gudang. Prinsip utama di balik cross-docking ini adalah untuk mengurangi waktu penanganan dan penyimpanan produk sehingga dapat dengan cepat mengalir ke titik distribusi terakhir. Cross-docking ini biasanya digunakan dalam industri dengan permintaan yang cepat seperti retail, makanan dan minuman, dan juga distribusi e-commerce. Dengan meminimalkan waktu penanganan dan meningkatkan aliran produk, cross-docking membantu perusahaan menghadapi persaingan ketat dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pengiriman yang lebih cepat dan akurat. Yang selanjutnya adalah pengeluaran barang. Pengeluaran barang ataupun pengeluaran inventaris adalah proses dalam manajemen persediaan di mana barang atau produk tersebut dikeluarkan dari stok dan penyimpanan untuk dilakukan atau dijual. Tujuan utama dari pengeluaran barang ini adalah untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kebutuhan internalnya. Mekanismenya seperti di layar, itu dari nota permintaan barangnya, pencocokan dengan status persediaan barang. Setelah barang ada, maka akan ada transaksi pengeluaran barang dengan pemakai, perubahan status persediaan barang tersebut. Setelah itu, maka ada perlu pesan barang. Jadi barang tersebut akan dipesan setelah ada pesanan dari pelanggan. Setelah itu permintaan pembelian. Yang selanjutnya adalah tujuan pengeluaran barang. Tujuan pengeluaran barang ini ada 4, yaitu menjaga ketersediaan barang yang tepat waktu, memenuhi permintaan pelanggan, menjaga keberlanjutan operasional, dan juga mengoptimalkan penggunaan inventaris. Dengan melaksanakan pengeluaran yang efisien dan teratur, perusahaan dapat menjaga kelancaran operasi dan memastikan kepuasan pelanggan tersebut terpenuhi. Yang selanjutnya adalah beberapa poin penting terkait dengan pengeluaran barang. Yang pertama adalah pengeluaran berdasarkan permintaan. Pengeluaran berdasarkan permintaan itu adalah pengeluaran barang yang dilakukan berdasarkan permintaan yang ada. Jadi, ini bisa berupa pesanan pelanggan yang masuk, permintaan departemen internal, ataupun berdasarkan kebutuhan operasional dan produksi. Yang kedua adalah penetapan prioritas, yaitu di dalam situasi di mana persediaan barang terbatas, penting untuk menetapkan prioritas pengeluaran. Barang yang memiliki permintaan yang lebih tinggi atau mendesak akan dikeluarkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah verifikasi dan pencatatan. Sebelum barang dikeluarkan, verifikasi dilakukan untuk memastikan
kesesuaian dengan pesanan atau permintaan yang ada. Jadi barang tersebut diperiksa untuk memastikan kualitasnya, kecocokan dengan spesifikasi, atau informasi lain yang diperlukan. Selain itu, pencatatan ini juga dilakukan untuk mencatat jumlah barang yang dilakukan, tanggal pengeluaran, tujuan pengeluaran, dan informasi yang paling relevan lainnya. Yang keempat adalah pengepakan dan perlindungan. Sebelum barang dikeluarkan, mereka harus dikemas dengan baik untuk melindungi dari kerusakan selama proses pengeluaran dan transportasi. Kemasan yang dapat digunakan itu untuk menjaga integritas barang dan mencegah kerusakan selama manipulasi dan pengiriman. Yang kelima adalah koordinasi dan pengiriman. Setelah barang tersebut dikeluarkan, proses koordinasi dilakukan untuk mengarahkan barang ke tujuan yang tepat. Ini melibatkan pengaturan pengirimannya, koordinasi dengan pihak pengirim ataupun ekspedisinya, atau pengiriman internal ke departemen atau lokasi yang dituju. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan rekonsiliasi persediaan. Setelah barang dikeluarkan, penting untuk memantau persediaan yang tersisa dan melakukan rekonsiliasi untuk memastikan keakuratan inventaris. Hal ini membantu dalam perencanaan pembelian kembali dan pemburuan persediaan di masa mendatang. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan kami Sakna. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Stefana. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya ambil alih. Pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai jenis-jenis gudang. Jenis-jenis gudang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk dan karakteristiknya. Yang kedua berdasarkan tipe dan kegunaannya. Yang ketiga berdasarkan material yang disimpan, serta yang terakhir adalah berdasarkan kepemilikan. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk dan karakteristiknya, yaitu yang pertama gudang terbuka. Gudang terbuka adalah gudang luar ruangan atau gudang tanpa atap, merujuk pada area pergudangan yang tidak memiliki struktur atap. Yaitu maksudnya adalah gudang tersebut tidak membentuk sebuah gedung sehingga dikatakan sebagai gudang terbuka. Contohnya adalah gudang penyimpanan kayu, logam, batu, bahan pipa, bahan bangunan, dan peralatan berat. Selanjutnya adalah gudang tertutup. Gudang tertutup adalah fasilitas penyimpanan atau pergudangan yang memiliki struktur atap dan dinding yang lengkap. Yaitu gudang tertutup biasanya terdiri dari bangunan permanen yang terbuat dari beton, baja, atau bahan konstruksi lainnya. Contoh dari gudang yang menggunakan prinsip gudang tertutup adalah gudang pendingin. Jadi gudang pendingin ini adalah digunakan dalam bentuk gudang tertutup sehingga dari udara dari dalam ruangan tersebut tidak dapat keluar. Biasanya sesuatu yang menggunakan gudang pendingin itu adalah industri farmasi, pengolahan makanan, industri perikanan, retail, restoran, chain store, dan importer daging. Selanjutnya adalah gudang semi tertutup. Gudang semi tertutup adalah mengacu pada fasilitas penyimpanan atau pergudangan yang memiliki kombinasi struktur atap dan dinding yang sebagian tertutup dan sebagian terbuka. Contohnya adalah yang menggunakan gudang semi tertutup. Dalam hal ini, gudang semi tertutup memungkinkan perlindungan barang dari cuaca eksternal seperti sinar matahari, tetapi tetap memudahkan akses dan pengaturan stok. Keuntungannya dari faktor lingkungan yang berpotensi merusak barang. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa gudang ini tidak akan memberikan efek yang memungkinkan udara masuk ke dalam gudang tersebut. Selanjutnya adalah gudang tipe dan kegunaannya, berdasarkan tipe dan kegunaannya. Yang pertama adalah gudang pribadi atau swasta. Gudang pribadi atau swasta adalah salah satu gudang milik pribadi atau perusahaan yang menyimpan barang atau inventaris mereka sendiri. Gudang pribadi atau swasta memberikan keuntungan kepada pemiliknya, baik dari segi ruang penyimpanan dan juga efisiensi biaya. Contohnya adalah gudang pribadi e-commerce. Ketika seseorang menjual barang dagangannya seperti baju online, maka penjual tersebut wajib memiliki gudang pribadi. Tujuannya agar barang-barang yang mereka jual memiliki tempat penyimpanan persediaan, sehingga
pada saat mereka mengalokasikan gudang tersebut untuk pemrosesan dan pengepakan, maka mereka akan lebih mudah untuk mencari barang-barang yang ingin mereka jual. Selanjutnya adalah gudang publik. Gudang publik adalah fasilitas penyimpanan yang tersedia untuk umum atau digunakan oleh berbagai perusahaan atau individu. Gudang ini biasanya dioperasikan oleh pihak ketiga. Contohnya adanya penjual dan pembeli. Di tengah-tengah mereka adalah pihak ketiga, yaitu pihak ketiganya adalah orang atau pegawai yang bekerja untuk menjaga kenyamanan dari gudang publik tersebut. Contohnya adalah barang ekspor dan impor. Barang ekspor dan impor tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan diekspor atau diimpor seperti bahan baku dan barang jadi atau komponen manufaktur sebelum mereka didistribusikan atau dikirimkan ke tujuan akhir. Maka barang-barang tersebut harus dititipkan terlebih dahulu ke gudang publik. Selanjutnya adalah gudang otomatis. Gudang otomatis adalah gudang yang menggunakan sistem otomatisasi dan teknologi canggih untuk mengotomatiskan proses penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang. Dari gudang otomatis ini memiliki karakteristik 3, yaitu sistem penyimpanan otomatis menggunakan hand pallet truck atau automated guide vehicles. Yang kedua adalah sistem pemindahan barang otomatis menggunakan drum atau gripper auto serta kontainer, dan terakhir adalah sistem picking dan packing otomatis seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya adalah climate control warehouse. Climate control warehouse adalah jenis gudang atau fasilitas penyimpanan yang memiliki kontrol suhu dan kelembapan yang terkendali. Dirancang untuk menyimpan barang-barang yang memerlukan kondisi lingkungan yang spesifik seperti suhu, kelembapan, dan juga perlindungan dari eksternal seperti sinar matahari. Beberapa contoh yang menggunakan climate control warehouse adalah barang-barang makanan dan minuman seperti pada labelnya biasanya tercantum jauhkan dari paparan sinar matahari. Yang kedua adalah produk farmasi. Biasanya ada pada labelnya yang tercantum simpan di bawah suhu 30 derajat. Dan yang terakhir ada barang elektronik serta seni dan koleksi berharga. Selanjutnya adalah distribution center warehouse. Distribution center warehouse ini adalah pusat distribusi gudang atau fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan barang dari berbagai sumber ke tujuan akhir, seperti toko retail, pelanggan, atau titik distribusi lainnya. Seperti pada penjelasan saya dari awal, yaitu mengenai pengiriman tentang logistik. Selanjutnya adalah berdasarkan material yang disimpan, yaitu yang pertama, next. Yang pertama adalah gudang penyimpanan bahan baku, yaitu penyimpanan bahan baku sebelum bahan mentah tersebut digunakan untuk proses produksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Contohnya adalah gudang karet dan gudang besi. Yang kedua adalah gudang barang setengah jadi, yaitu biasanya digunakan untuk penempelan label, pengemasan ulang, dan pengecekan jumlah barang. Contohnya itu gudang industri pertanian seperti cairan pestisida dan insektisida. Yang ketiga adalah gudang penyimpanan bahan hasil produksi, yaitu untuk mempersiapkan stok barang untuk berjaga-jaga nantinya akan permintaan barang tersebut lebih banyak daripada konsumen. Contohnya gudang tempat pemindahan muatan dari truk satu truk ke truk lainnya sehingga luas gudang yang harus disediakan harus lebih luas dibandingkan dengan gudang tipe lainnya seperti gudang kontainer. Selanjutnya gudang pusat transshipment, yaitu gudang hampir mirip dengan gudang transit, tetapi fungsi dari gudang ini adalah untuk proses sebelum barang produksi dikirimkan langsung ke pasar tujuan, yaitu gudang ban, kayu, bata. Selanjutnya adalah gudang pusat sortir, yaitu untuk melakukan pembagian barang berdasarkan lokasi kode pos tujuan pengiriman barang, yaitu gudang wings. Selanjutnya gudang fulfillment, yaitu lokasi fisik gudang yang fungsinya adalah untuk menyimpan produk atau barang jualan yang nantinya akan diproses guna memenuhi order pelanggan. Contohnya gudang showroom motor atau mobil. Selanjutnya adalah gudang penyimpanan publik, yaitu digunakan untuk kebutuhan pendistribusian barang atau jasa batas waktu tertentu. Jenis gudang ini biasanya digunakan dalam jangka pendek, yaitu contohnya gudang bulog atau badan urusan logistik. Selanjutnya adalah jenis-jenis gudang berdasarkan kepemilikan. Yang pertama adalah gudang pribadi. Gudang pribadi itu adalah gudang yang dimiliki oleh individu atau perusahaan organisasi tersebut untuk menyimpan barang-barang mereka sendiri.
Jadi digunakan untuk menyimpan inventaris bahan baku atau produk jadi yang dimiliki oleh pemilik gudang. Contohnya gudang retail. Yang kedua adalah gudang umum. Gudang umum sering juga dikenal sebagai gudang publik, adalah fasilitas penyimpanan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga independen. Contohnya gudang publik logistik. Dan yang terakhir adalah gudang pemerintah. Gudang pemerintah adalah fasilitas penyimpanan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, baik dari tingkat nasional, regional maupun lokal. Gudang ini digunakan untuk pemerintahan untuk menyimpan berbagai jenis barang yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan atau kepentingan publik. Contohnya itu gudang pemerintah untuk pusat bantuan bencana. Kedua, gudang pemerintah untuk logistik militer. Dan yang terakhir adalah gudang pemerintah untuk barang bukti kriminalitas. Lanjut. Nah, ini adalah gambar-gambar dari salah satu gudang pemerintahan, yaitu gudang barang bukti, gudang logistik militer, dan gudang pusat bantuan bencana. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan kami Stefana. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih.